Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kerja kami. Saya Rizky Dwi Darmawan. Saya Sunengsi. Saya Alfariji. Ya, mari kita lanjut saja ke pembahasan. Baik, langsung ke pembahasan pertama yang akan dibahas oleh saya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi pembukuan. Nah, aplikasi pembukuan adalah teknologi yang memudahkan para pengusaha dalam memonitor keuangan yang masuk dari alur kasir toko. Di dalamnya terdapat program yang menyediakan keperluan data toko dengan fitur serta menu yang sederhana, serta beberapa fasilitas pokok yang disediakan. Dengan segala kecanggihan fitur di dalamnya, Anda tidak perlu pusing jika kelewatan beberapa detail dalam catatan keuangan. Semua akan terekam dan rapih tanpa perlu memakai banyak waktu. Itu sedikit tentang pembahasan dari aplikasi pembukuan. Baik, nanti kita akan menuju ke perancangan dari aplikasi pembukuan proyek kami. Baik, sekarang akan membahas rancangan dari sistem aplikasi pembukuan penjualan barang berbasis web untuk toko RSK Shop. Nah, untuk rancangan yang pertama yaitu ada tampilan awal. Tampilan awal yaitu ketika sistem aplikasi ini dijalankan, yaitu ada logo toko. Logo toko ini yaitu sebuah image atau gambar dari toko RSK Shop tersebut. Kemudian di bawahnya ini ada tombol login. Tombol dengan kata login. Klik saja tombolnya. Nah, kemudian ketika sudah klik login yang tadi, muncullah jendela username dan password. Nah, username dan password ini untuk para user atau para admin dari toko RSK Shop tersebut yang sudah terdaftar dalam sistem aplikasinya. Kalau belum terdaftar, kalian pencet login terus-terusan pun tidak akan masuk karena belum terdaftar. Jadi hanya untuk orang-orang yang sudah terdaftar saja. Dan klik loginnya untuk melanjutkan ke rancangan berikutnya. Nah, ini adalah rancangan dari menu sistem aplikasi pembukuan penjualan, yaitu yang pertama home. Home di sini terdapat gambar-gambar barang, yaitu gambar yang ada dalam toko RSK Shop tersebut. Jadi barang yang ada semuanya ada di sini, yang dikelola oleh toko RSK Shop. Simple ya untuk penjelasan dari home ini. Kita lanjut. Nah, ke tampilan rancangan berikutnya yaitu di list barang. Nah, tampilan list barang ini ada add. Add ini adalah sebuah tombol yang gunanya untuk memasukkan barang baru. Barang baru untuk toko RSK Shop itu. Dan search. Search ini yaitu untuk mencari barang yang sudah terdaftar dalam sistem aplikasi ini. Dan di bawahnya ini ada tabel. Tabel ini untuk mendata barang yang ada di toko RSK Shop tersebut. Nah, ada nama barang. Kita bahas satu-satu ya. Ada nama barang. Nah, nama barang, kemudian ada harga awal. Harga awal ini bermaksud untuk mengetahui harga dari pemasok, berapa harga dari pemasok akan ada di harga awal. Kemudian harga jual. Nah, harga jual ini harga yang akan dijual, harga barang yang akan dijual oleh RSK Shop tersebut berapa di situ. Kemudian ada stok. Nah, stok di sini bertujuan untuk mengetahui stok barang yang ada di RSK Shop itu tinggal berapa, seperti itu. Kemudian ada edit. Edit ini berguna untuk mengedit dari
nama barang, harga awal, harga jual, ataupun stok diedit di sini. Kemudian ada hapus. Nah, hapus ini bertujuan untuk menghapus barang-barang yang sudah tidak ada dalam toko RS Shop tersebut. Nah, jadi pemasok yang sudah tidak memasok lagi itu akan dihapus saja di sini karena sudah tidak berguna. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, input data. Input data ini yaitu ketika sang user mengklik tombol add tadi dalam list barang. Ada tombol add ya. Tombol add nanti akan masuk ke dalam input data. Nah, dalam input data pun sama seperti tabel tadi isinya, yaitu ada nama barang, harga awal, harga jual, dan stok. Tinggal diisi dengan benar saja. Kalau semuanya sudah benar, tinggal klik proses. Nah, ketika klik proses, itu data akan tersimpan dan halaman pun berpindah ke list barang. Akan berpindah ke sini dan sudah ditambahkan atau sudah ada dalam tabel barang yang baru saja ditambahkan tadi. Nah, dan tombol batal ini yaitu untuk membatalkan atau tidak jadi. Tidak jadi karena ada yang salah atau apa itulah. Yang penting kalau ada kesalahan tinggal klik batal saja. Nanti data itu tidak akan tersimpan. Dan di bawah ini ada tombol. Ini sebetulnya tombol kembali. Tombol kembali ini yang untuk kalau sudah terlanjur ke sini tapi tidak ingin melakukan aktivitas apapun, tinggal klik aja ke sini. Nanti akan kembali sendiri ke list barang. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Mari kita simak. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu pada halaman edit data. Pada halaman edit data di sini terdapat form yang berisikan nama barang, harga awal, harga jual, dan stok. Kemudian terdapat tombol edit, tombol batal, dan juga tombol kembali. Nah, fungsi dari form edit data di sini yaitu pada komponen nama barang, harga awal, harga jual, dan stok nantinya akan otomatis terisi karena barang sudah terdaftar atau terinputkan pada tabel list barang. Nantinya ketika kita ingin melakukan perubahan bisa kita lakukan pada halaman edit data di sini. Untuk melakukan edit data barang di sini yang bisa diedit yaitu hanya harga awal, harga jual, kemudian stok barangnya saja. Karena nama barangnya di sini sudah terkunci otomatis. Jadi ketika kita akan melakukan perubahan harga, tinggal mengklik komponen ini, lalu kita tinggal merubahnya saja. Misalkan yang tadinya harganya yaitu 7.000, tiba-tiba ada perubahan dari pemasok, maka kita tinggal menggantinya di sini. Misalkan menjadi 8.000. Nah, ketika kita sudah merubah harga awal, kemungkinan juga kita pasti akan merubah harga jualnya. Karena kita ingin mendapatkan untung yang sesuai. Nah, yang misalkan harga jual yang sebelumnya yaitu 10.000, lalu karena ada perubahan pada harga awalnya, maka harga jual akan berubah misalkan menjadi 12.000. Nah, untuk bagian yang stok barang ini, misalkan kita akan melakukan pengurangan barang ataupun penambahan.
Nah, jika sudah selesai semua melakukan perubahan, maka kita tinggal mengklik tombol edit jika ingin menyelesaikan proses edit data ini. Nah, nantinya bakal ditampilkan pada tabel list barang. Yang akan berubah yaitu harga awalnya, harga jual, kemudian stok. Nah, jika kita mengklik tombol batal, maka perubahan tidak akan terjadi. Nah, untuk tombol kembali di sini yaitu fungsinya ketika kita tidak sengaja mengklik tombol add pada menu list barang, maka kita tinggal mengklik tombol kembali saja karena kemungkinan kita tidak akan melakukan aktivitas apapun pada halaman edit data di sini. Kemudian selanjutnya yaitu menu tampilan data admin. Pada menu tampilan data admin di sini terdapat tombol add dan search, kemudian ada tabel yang berisikan nama, username, password, edit, dan delete. Nah, untuk mengisikan tabel yang ada pada halaman data admin di sini, kita tinggal mengklik tombol add. Nantinya kita akan masuk pada bagian input data di sini. Nah, pada halaman input data di sini terdapat form yang berisikan nama user, username, password, dan ada juga tombol proses, tombol batal, dan kembali. Nah, jika kita ingin menambahkan admin baru, maka kita tinggal mengklik komponen yang ini untuk mengisikan siapa nama usernya. Kemudian setelah itu kita akan mengisikan username. Username-nya apa dan passwordnya juga apa. Saya contohkan misalkan nama usernya yaitu Alparigi. Nah, terus username-nya diisikan Alparigi juga. Untuk passwordnya misal 123. Nah, setelah semuanya terisi, maka kita tinggal mengklik tombol proses supaya nantinya bisa ditambahkan pada tabel yang ada di data admin. Nah, ketika kita mengklik tombol batal, maka tidak akan ada penambahan apapun pada tabel yang ada di halaman data admin. Nah, jika tombol kembali, kita akan langsung otomatis kembali pada halaman data admin yang tadi sebelum. Kemudian ada bagian edit data. Untuk halaman edit data di sini nantinya akan muncul ketika kita sudah memasukkan data admin ataupun admin baru yang ada di tabel data admin tadi. Nah, saat kita akan melakukan edit, maka kita tinggal mengklik tombol edit yang berada pada tabel data admin. Nantinya kita akan masuk pada halaman ini yang nantinya kita bisa merubah nama user, username, kemudian password. Nah, nantinya jika kita ingin melakukan perubahan nama user, kita tinggal klik komponen yang ini, lalu kita ubah saja. Misalkan tadi kan Alparigi, kita tinggal merubahnya menjadi misal Alfarigi 1. Nah, untuk username juga jika ingin dirubah, kita tinggal mengklik komponen ini, lalu mengubah namanya menjadi Alfarigi 1 juga. Dan untuk password juga sama, tinggal klik komponen ini, lalu menggantinya. Yang tadinya kan 123, tinggal kita rubah misal menjadi 123456. Nah, jika sudah selesai melakukan edit data admin ini, tinggal mengklik edit supaya nantinya bakal
ada perubahan pada tampilan di halaman data admin pada bagian tabelnya. Nah, jika kita mengklik tombol batal, maka perubahan tidak akan terjadi karena kita membatalkan karena tidak akan mengganti apapun. Nah, untuk tombol kembali juga sama. Nanti kita akan dikembalikan pada halaman data admin tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu halaman logout. Pada halaman logout ada tampilan logo toko, kemudian ada tombol logout dan tombol kembali. Nah, untuk tombol batal di sini, misalkan kita tidak akan jadi keluar dari aplikasi, maka kita akan kembali pada halaman yang sebelumnya sedang kita masuki. Misalkan tadi kita sedang berada pada halaman data admin. Nah, jika kita mengklik tombol batal, maka nantinya kita akan dikembalikan pada halaman data admin. Nah, jika kita mengklik tombol logout, maka nantinya kita akan keluar dari aplikasi ini, kemudian akan muncul tampilan login kembali. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, karena sebelumnya rekan-rekan saya telah membahas tentang perancangan user interface-nya, maka di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Baik, mari kita lihat seperti apa aplikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suningsih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu tentang aplikasi atau sistem aplikasi pembukuan penjualan barang berbasis web di toko RS Keyshop. Langsung saja pada tampilan sistem aplikasinya. Nih, seperti ini. Saat admin akan akses sistem ini, pertama-tama admin akan disuguhkan dengan tampilan awal logo dari RS Keyshop dan tombol button login yang berada di bawah logo RS Keyshop ini. Kemudian jika kita klik login ini, akan muncul halaman login dengan username dan password. Username dan password ini sebelumnya telah terdaftar di database, karena yang berhak untuk akses ke dalam aplikasi ini adalah orang-orang yang tertentu, karena tidak semua orang dapat akses atau login ke halaman aplikasi ini. Nah, misalnya kita akan login dengan username admin 1 dan password admin 1. Kita login. Pada halaman utama setelah login, kita disuguhkan menu home dengan beberapa gambar atau data-data gambar yang dijual di toko tersebut. Misalnya kita akan melihat buku, nah, maka akan muncul tampilan buku seperti ini. Ini adalah buku yang dijual dari RS Keyshop tersebut. Nih, seperti ini tampilannya. Kemudian setelah tampilan home dari beberapa gambar barang tersebut, kita bisa ke list barang. List barang ini terdapat tabel dengan data barang yang terdiri dari nama barang, harga jual, stok, edit, dan hapus. Kita juga dapat menambahkan
data barang ini di sini, di add. Kita langsung saja melakukan add atau penambahan data. Nah, akan muncul form inputan untuk data barang atau input data. Di sini namanya input data. Terdapat beberapa ini nama barang, harga awal, harga jual, stok. Misalnya kita akan menambahkan nama barang dengan nama pulpen, harga awalnya misalnya 1.000. Kemudian admin akan melakukan penjualan atau dipatok harga jualnya 5.000, kemudian stoknya kita awali dengan 10. Nah, stok ini berarti data atau barang yang ada di toko. Misalnya kita proses. Kita juga dapat melakukan pencarian agar meminimalisir waktu. Misalnya data-data ini banyak, misalnya beribu-ribu atau beratus-ratus, maka admin bisa melakukan minimalisir waktu dengan hanya melakukan pencarian di sini dengan kata kunci yang akan dicari. Misalnya kita akan melakukan pencarian dengan kata kunci pulpen. Nah, maka akan muncul data dengan nama barang pulpen, harga awalnya 1.000, harga jualnya 5.000, stoknya 10, bisa diedit dan bisa dihapus. Nah, setelah melakukan pencarian, misalnya kita akan melakukan perubahan data dari nama barang ini, nama pulpen. Misalnya kita akan melakukan perubahan data, maka kita bisa edit. Maka akan muncul form edit data dengan beberapa komponen, yaitu nama barang, harga awal, harga jual, stok. Misalnya kita akan melakukan perubahan pada stok saja karena beberapa barang sudah terjual, atau beberapa barang sudah ditambahkan. Misalnya kita bisa melakukan perubahan dengan 5 atau bisa 50. Misalnya jika barang tersebut telah ditambahkan di toko. Nah, kita bisa lakukan edit. Kita lakukan pencarian untuk memastikan data masih ada atau tidak dengan nama pulpen. Nah, karena kita tadi melakukan perubahan data dengan nama barang pulpen, harga awalnya 1.000, harga jualnya 5.000, dengan stok tadi dari 10 menjadi 50 karena sudah ditambahkan. Nah, sudah dipastikan data tersebut masih ada dengan perubahan data di stok. Nah, misalnya data ini sudah tidak bisa dimasukkan atau sudah tidak terpakai di toko, maka kita dapat melakukan penghapusan data ini dengan sini hapus. Oke. Kita lakukan pencarian untuk memastikan saja pulpen. Nah, maka karena kita sudah melakukan penghapusan data sebelumnya, jika kita melakukan pencarian dengan kata kunci pulpen, maka data tersebut sudah dipastikan tidak ada karena sudah dihapus sebelumnya. No match record found. Jadi data ini tidak ada di dalam tabel. Kemudian setelah list barang, ada juga menu data admin. Pada halaman data admin ini, pada dasarnya tampilannya sama saja dengan list barang. Hanya beberapa yang beda, yaitu komponen di dalam tabel. Misalnya, tabel data admin ini diberi komponen dengan hanya nama, username, password,
edit, dan delete. Nah, kita juga dapat menambahkan data admin di bagian sini. Kita tambahkan setelah kita klik penambahan data, maka akan muncul form dengan input data dengan komponen nama user. Ini dimaksudkan untuk siapa yang bisa atau akan diberi nama apa user ini. Kemudian dengan komponen username, yang komponen username dan password ini berguna untuk si user ini bisa mengakses aplikasi atau sistem aplikasi ini. Misalnya kita akan menambahkan nama user dengan Suningsih, username-nya admin3, dan passwordnya admin3. Kita langsung proses saja. Kemudian kita lakukan pencaharian dengan kata kunci Suningsih karena data yang sebelumnya ditambahkan adalah Suningsih. Nah, maka akan muncul data dengan nama Suningsih, kemudian username-nya admin3 dan passwordnya admin3. Nah, misalnya setelah melakukan pencarian, kita dapat melakukan kita akan melakukan menu edit. Kita akan melakukan perubahan data dengan edit. Nah, misalnya kita akan melakukan perubahan data Suningsih ini. Kita merubah nama Suningsih menjadi Suningsih 1 dengan username-nya tetap admin3 dan passwordnya tetap admin3. Kita edit. Nah, kita untuk melakukan pencarian di sini, kita lakukan pencarian dengan kata kunci Suningsih 1. Nah, maka akan muncul data dengan Suningsih 1, username-nya admin3, passwordnya admin3. Nah, karena tadi sudah diganti atau sudah diedit, maka akan muncul Suningsih dengan kata kunci dengan data Suningsih 1. Kemudian, jika data Suningsih ini sudah tidak terpakai, misalnya adminnya sudah mengganti nama atau sudah tidak bisa akses, maka data ini bisa admin hapus dengan delete di sini. Kita langsung delete saja. Delete, kemudian OK. Untuk memastikan kita lakukan pencarian Suningsih 1. Nah, karena sebelumnya sudah dihapus dan memastikan apakah penghapusan data berjalan atau tidak, di sini akan muncul dengan kata kunci Suningsih 1 tidak terdapat atau tidak ada di dalam tabel data admin. Jadi sudah dipastikan penghapusan data admin dengan record Suningsih atau dengan data nama Suningsih sudah dihapus atau sudah tidak ada di dalam database. Seperti itu. Nah, kemudian jika admin akan keluar dari sistem aplikasi ini karena sudah melakukan perubahan data, penambahan data, kemudian penghapusan data, admin juga bisa melakukan atau bisa langsung saja keluar dari aplikasi dengan menu logout. Nah, pada tampilan menu logout ini ada atau terdapat logo seperti tampilan halaman utama sebelum login sebelumnya tadi. Nih, di sini ada logo dari toko RSG Shop seperti ini. Kemudian ada button
di bawah logo dengan nama logout, kemudian batal. Ini berguna untuk jika admin ingin kembali akses ke halaman sebelumnya sebelum logout. Misalnya admin akan kembali ke menu atau kembali ke aplikasi. Nah, klik saja batal. Nah, maka admin akan kembali ke halaman sebelum admin melakukan logout di sini, karena tadi sebelumnya kita berada di halaman data admin setelah melakukan penghapusan data. Nah, maka admin akan kembali lagi ke halaman data admin atau form data admin. Nah, di sini. Nah, kemudian jika setelah admin melakukan perubahan data, penghapusan data, setelah selesai, kemudian admin akan logout, dan kali ini logoutnya sudah dipastikan, maka langsung saja kita klik logout. Nah, setelah logout, tampilan atau halaman yang ditampilkan sini yaitu halaman login, seperti kita akan kembali akses sebelum, atau seperti kita akan akses halaman utama atau aplikasi pembukuan ini. Nah, dengan komponen username dan password. Seperti itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.